Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 797-798. Charlie Qin dan Yang Jun tidak menyangka Kevin Ye mengenal gadis di depannya. Mereka terkejut dan saling memandang dengan ragu. Namun, wajah Kevin Ye menjadi semakin jelek. Dia berjalan menuju Alice, yang sedang berbaring di kursi. Melihat ke atas dan ke bawah, Kevin Ye segera mengulurkan telapak tangannya, mengubah telapak tangannya menjadi jari, dan dengan lembut menyentuh alis Alice. Aura dingin datang langsung dari platform Alice. Alice cerdas dan duduk. Untuk tangan Kevin Ye, tim Flying Leopard merasa bahwa mereka memiliki kekuatan supernatural. Bagaimanapun, mereka memanggil dan mencuci muka, tetapi mereka tidak membangunkan Alice. Dengan sedikit bantuan Kevin Ye, gadis kecil yang koma itu terbangun, yang membuat mereka tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Charlie Qin dan Yang Jun telah melihat hal-hal aneh. Mungkin obatnya terlalu kuat, atau Alice baru saja bangun dan tidak kuat. Sambil menepuk kepalanya dengan keras, Alice menoleh ke arah orang asing yang tidak dikenalnya di ruangan ini, dan berkata dengan aneh, "Di mana ini? Aku, bagaimana aku bisa ada di sini? Kau, siapa kau? Alice, apa yang terjadi? Siapa yang berani meresepkan obat padamu?" Mendengar suara yang familiar ini, Alice tampaknya telah menemukan oasis di padang pasir yang tak terbatas. Tiba-tiba dia menoleh ke belakang dan melihat wajah tampan Kevin Ye. Alice tampaknya melihat harapan. Wow, Alice meratap, melompat ke pelukan Kevin Ye. Ye Sao, senang sekali kau ada di sini. Cepat, cepat dan selamatkan Presiden. Cerah. Apakah dia ada di sini juga? Kevin Ye mendengus dingin dan bertanya, "Alice, apa yang terjadi? Tolong beritahu aku dengan jelas." Alice terisak dan berkata, "Ye Sao, keadaan memang seperti ini. Sejak terakhir kali kembali dari Yunan Selatan, pasokan barang Lin Hai telah dimonopoli di tangan Liu kita, pasokan Feng sangat ketat. Pihak Feng mencoba beberapa kali untuk mendapatkan beberapa pasokan dari perusahaan kita, tetapi semuanya ditolak oleh Presiden. Baru-baru ini, saya tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Keluarga Feng tiba-tiba mengeluarkan angin dengan mengatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan kita. Feng Tianqi juga menghubungi Presiden, berharap untuk menjual semua Fengshi kepada kita. Malam ini, Presiden diundang untuk membahas detailnya. Siapa tahu bahwa itu palsu bagi orang ambisius ini untuk bernegosiasi bisnis, dan itu benar untuk memaksa Presiden menikahi putranya. Presiden dalam bahaya sekarang." Dan Alice menangis. "Ye Sao, cepatlah, pergi dan selamatkan Presiden. Akan terlambat, tidak peduli seberapa terlambatnya." Kevin Ye mendengar ini, dia sangat marah dan geram. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata, "Sialan, aku tidak tahan melihatnya hidup-hidup. Alice, di mana kotak cahaya itu? Bawa aku ke sana." "Bagus, Ye Sao, aku akan membawamu sekarang." Alice berhenti menangis dalam sekejap, lalu menuntun Kevin Ye di depannya. Namun, Kevin Ye mengabaikan Charlie Qin dan Yang Jun dan berjalan langsung ke pintu. Tidak lama kemudian, seluruh kotak meninggalkan Yang Jun dan Charlie Qin, serta sekelompok tim macan tutul terbang, saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Yang Jun Muna melihat ke arah Charlie Qin dan berkata, "Bos, apakah kita akan menindaklanjuti dan melihat?" Sepertinya anak buah Kevin Ye benar-benar marah. Orang itu gila. Aku khawatir seluruh rumah penuh dengan emas dan batu giok. Aku khawatir itu akan mengalir menjadi sungai darah. Li Ping dan Li Xiang juga maju ke depan saat ini. Ini karena Li Xiang. Setelah para prajurit minum sedikit anggur, darah mengalir deras ke dahi. Meskipun kata-kata Alice tidak begitu jelas, Li Ping dan Li juga dapat mendengar ide umum. Mentalitas melawan ketidakadilan tiba-tiba menjadi impulsif. Namun, ketika Li Ping dan Li ingin keluar, dia dihentikan oleh Charlie Qin. "Berhenti, apa yang akan kalian berdua lakukan?" Li Ping tiba-tiba menoleh, lalu mengerutkan kening, "Guru, instruktur, kami ingin membantu Ye Sao." Orang-orang itu terlalu berlebihan, bahkan menyerang gadis-gadis yang tidak bersenjata. Kami benar-benar tidak bisa melihatnya." Charlie Qin berkata sambil tersenyum tipis, "Melawan ketidakadilan. Idenya bagus. Tapi saya sarankan kamu untuk tidak mengikutinya."
Jika Kevin Ye benar-benar marah, kamu tidak tahan dengan pemandangan ini. Sebaiknya kamu tetap di sini dengan tenang, atau jika kamu melihat sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat, aku khawatir hatimu tidak akan sanggup menanggungnya. Charlie Qin tidak mengatakan ini bagus, perkataan ini segera membangkitkan semangat tim Flying Leopard yang tidak bisa menerima kelompok orang ini. Li Ping, Kapten tim, berkata, pembimbing, kamu meremehkan tim Flying Leopard kami. Di barat daya, kami sering berurusan dengan bandar narkoba. Kami belum melihat pemandangan apapun. Saya berjanji, apapun yang kami lihat selanjutnya, kami akan tutup mulut. Jelas, Li Ping salah paham dengan maksud Charlie Qin. Charlie Qin tidak membela diri. Dia hanya tertawa dan berkata, baiklah, karena kamu bersikeras, mari kita lihat. Aku jamin apa yang akan kamu lihat akan membuatmu tak terlupakan selamanya. Sambil menyipitkan matanya, senyum Charlie Qin semakin sia-sia untuk mengungkapkan keadaan supernatural. Dengan persetujuan Charlie Qin, Li Ping dan Li tidak ingin memikirkannya. Dia memanggil sekelompok macan tutul terbang dan keluar. Kotak yang baru saja dihidupkan itu, saat ini hanya tinggal Charlie Qin dan Yang Jun. Charlie Qin memegang segelas anggur, tersenyum bangga. Namun, Yang Jun bingung, menoleh dan menatap Charlie Qin di satu sisi dan berkata, bos, Anda sengaja. Li Ping, Li Xiang, jika geng pergi bersama mereka, kalau-kalau. Jangan khawatir, Kevin Ye ada di sini. Tidak akan ada yang besar. Saya hanya ingin mereka melihat dan melihat kengerian Kevin Ye. Setelah suara itu, Charlie Qin melanjutkan, Junzi, tim Flying Leopard adalah andalan rencana kita dan Kevin Ye. Tidak ada salahnya memberitahu mereka lebih awal. Yang terbaik adalah Kevin Ye dapat memiliki kepercayaan penuh pada mereka setelah kejadian ini. Ketika dia bahagia, dia akan melatih mereka menjadi tim prajurit kecil, yang bukan tidak mungkin. Tentu saja, kepercayaan itu saling menguntungkan. Charlie Qin menggoyangkan gelasnya dan berkata, saya ingat seseorang berkata bahwa kepercayaan terbesar dalam hidup hanyalah beberapa hal. Mereka bertarung melawan senjata bersama, berzina dengan pelacur, membunuh orang dan masuk melalui jendela bersama. Hehe, biarkan macan tutul terbang dan Kevin Ye membunuh orang bersama-sama. Mungkin percikan emosi mereka akan langsung tersublimasi. Mendengarkan kata-kata Charlie Qin, Yang Jun tercengang. Sepertinya Yang Jun belum pernah melihat penampilan, tidak senonoh, Charlie Qin. Senyumnya sama menjijikkan dan menjijikannya. Bab 798. Di lantai 2 aula, ada sebuah kotak yang disebut Laut Biru dan Langit Biru. Sekarang ada 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan. Tampaknya orang-orang di dalam kotak ini tidak menyadari angin dan hujan di luar. Tentu saja, mungkin sekelompok orang ini mabuk dengan suasana hidup mereka sendiri, atau mungkin efek kedap suara dari kotak emas ini terlalu bagus. Bagaimanapun, tidak ada yang merasakan napas berbahaya mendekatinya selangkah demi selangkah. Meskipun kotak Laut Biru dan Langit Biru ini tidak semewah kotak eksklusif milik Kevin Ye, itu bukan pertarungan kecil dalam hal kekayaan dan kekayaan. Di dalam kotak, ayah dan anak Feng Tianqi dan Feng Yang duduk di kursi utama, sementara Mona Liu duduk di samping mereka. Tentu saja, seluruh kotak itu bukan hanya ayah dan anak Mona Liu dan Feng, tetapi juga beberapa anggota kelompok Feng dan beberapa pengawal yang dibawa oleh Mona Liu. Mona Liu di depan Kevin Ye adalah untuk menunjukkan penampilan seorang wanita kecil, tetapi di Mal, dia adalah peran yang terkenal dan kuat. Jadi untuk keluarga Feng yang tiba-tiba mengusulkan penggabungan keluarga Feng dan keluarga Liu, Mona Liu masih memiliki sedikit kewaspadaan dan keraguan. Jadi Mona Liu, yang tidak pernah bertindak impulsif, juga membawa beberapa pengawal untuk berjaga-jaga terhadap kecelakaan. Anggur sedang dalam suasana yang meriah. Beberapa orang di meja memperhatikan bahwa asisten pribadi Mona Liu, Alice, telah pergi selama setengah jam. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Mona Liu. Tampaknya dia adalah bintang terbesar dan paling mempesona di malam hari. Terutama Feng Yang, menatap mata Mona Liu, yang disebut garis lurus, tanpa sedikit pun menutupi dengan agresi. Dalam hal ini, Mona Liu sangat tidak senang dengan alisnya. Tampaknya dia tidak ingin tinggal di kotak ini sedetik pun. Melihat sekeliling sebentar, wajah Mona Liu menjadi semakin cemas ketika dia melihat bahwa Alice belum kembali untuk waktu yang lama. Setelah memikirkannya, Mona Liu dengan lembut menggoyangkan bentuk tubuhnya. Dia hanya merasa pusing di kepalanya. Keadaan ini membuat Mona Liu merasa sangat buruk. Memutar rok biru, Mona Liu bangkit berdiri, meskipun sangat enggan, tetapi dia masih enggan menumpuk senyum ke arah langit yang berangin. Tuan Feng, saya agak kewalahan dengan anggur.
Jika Anda ingin pergi ke kamar mandi, Anda dapat minum dulu. Saya akan kembali lagi nanti. Mona Liu berbalik untuk pergi. Namun, Feng Tianqi yang licik menatap putranya Feng Yang. Feng Yang segera mengerti arti Feng Tianqi dan berdiri di depan Mona Liu. Mona Liu selalu merasakan sesuatu yang salah. Selain itu, kepalanya pusing, yang satu ceroboh, yang satu sempoyongan. Feng Yang menunggu kesempatan untuk bergerak, memegang tangan Mona Liu, tersenyum dan berkata, Ming Mei, kamu baik-baik saja. Kamu ingin aku pergi ke kamar mandi bersamamu. Aku bisa melihatmu sangat tidak nyaman. Aku sedikit khawatir. Jelas, ayah dan anak dari keluarga Feng ingin melakukan hal yang sama lagi. Mereka akan menggunakan set yang sama terhadap Alice di kepala Mona Liu. Namun, pada paruh pertama perjamuan Alice untuk Mona Liu menghalangi banyak anggur, jadi sekarang Mona Liu meskipun pusing, tetapi kemauannya masih sadar. Secara khusus, ketika tangan Feng yang menyentuh Mona Liu hanya merasakan mual dan tidak senang sama sekali. Mendorong Feng Yang, Mona Liu mencibir, tidak ada jalan napas yang baik, aku baik-baik saja, terima kasih atas perhatianmu. Melihat Mona Liu masih memiliki kekuatan untuk melawan, Feng Tian sedikit mengernyit. Namun, Feng Tian segera mulai tertawa dan berdiri. Tuan Liu. Konon di pusat perbelanjaan itu Liu selalu mabuk. Hari ini saya baru minum 2 gelas anggur merah, jadi saya mabuk berat. Apakah ada yang salah dengan diri saya yang membuat Liu tidak senang? Sambil berbicara, Feng Tian mengambil 2 gelas anggur dari ujung gelas, satu diserahkan kepada Mona Liu, yang lain di tangannya. Tuan Liu, kalau ada yang salah dengan diri saya akan menebus kesalahan saya. Saya harap Liu tidak marah. Feng Tian berkata tanpa berkata apa-apa, gudong-gudong akan meneguk anggur dalam sekali teguk. Itu benar-benar tulus. Dan mereka yang diundang Feng Tian untuk menemaninya, tentu saja tidak boleh jatuh, dengan cepat berkata dengan suara tinggi. Angin selalu bagus untuk anggur. Angin sangat besar. Dalam sekejap, semua mata kembali tertuju pada Mona Liu. Sekelompok orang jahat itu menatap Mona Liu satu persatu dari atas ke bawah, seolah-olah mereka sedang melihat seekor domba yang akan disembelih. Lebih banyak orang berkata terus terang, Tuan Liu, Feng Zong, segelas anggur ini sudah diminum. Mari kita lihat milik Jenderal Liu berikutnya. Ya, hari ini adalah hari yang baik bagi Liu dan Feng untuk bergabung. Karena alasan ini, Liu selalu ingin memberikan mie tipis dan minum secangkir penuh. Di satu sisi adalah gelas anggur yang tergantung, membuat gerakan penuh angin. Di sisi lain adalah para penonton yang tidak takut melihat kerumunan. Menghadapi suara-suara yang bermacam-macam ini, Mona Liu hanya merasa kepalanya akan meledak. Saat ini, Mona Liu ingin menoleh dan pergi ke kamar mandi untuk muntah. Saya tidak tahu apakah itu alkohol atau Mona Liu yang ingin keluar dari sini. Berpura-pura tenang, Mona Liu tidak samar-samar, dia mengangkat cangkir anggur merahnya dan meminum anggur merah dalam gelas. Tiba-tiba, terdengar suara tepuk tangan meriah dari dalam kotak. Liu selalu minum dengan baik. General Manajer Liu, wanita tidak kalah dengan pria. Setelah menghabiskan segelas anggur, Mona Liu kembali terbata-bata. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik, gerakan kecil gadis itu tetap jatuh ke mata Feng Tian. Feng Tian yang licik sekali lagi mengedipkan mata ke arah Feng Yang, yang berarti memberitahu Feng Yang bahwa obatnya hampir cukup. Feng Yang tersenyum dan mengangguk. Sementara Liu Mingmei memanfaatkan kesadarannya dengan cara yang masih tenang, bahkan sibuk, Feng Zong, semuanya, aku benar-benar tidak bisa minum, ingin pergi ke kamar mandi, kalian duduk saja, aku akan datang saat aku pergi. Feng Tian tidak menghentikannya kali ini, tetapi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Liu, silakan minum sendiri. Setelah Tuan Liu kembali, kita akan membahas detail penggabungan Feng dan Liu secara perlahan. Liu Mingmei tidak punya waktu untuk mendengarkan omelan malang dari Feng Tian. Saat ini, telinganya berdengung, menutupi dadanya dan bergegas pergi dari kota. Adapun 2 pengawal yang dibawa oleh Mona Liu, tentu saja mereka pergi bersama Mona Liu. Setelah orang-orang Liu pergi, ada keheningan yang mematikan di seluruh kota. Feng Tian mencibir, meremehkan dan bersenandung, apa bunga laut, apa presiden wanita besi, tetapi juga begitu, di hadapanku, seseorang bukan hanya film gadis kecil. Kata Feng Tian mulai melambai ke arah Feng yang memberi isyarat, Yang, selanjutnya lihat milikmu. Feng yang penuh nafsu. Dia berkata sambil tersenyum, ayah, kamu bisa tenang. Setelah malam ini berakhir, aku berjanji untuk membuat Mona Liu menjadi bajingan yang patuh. Berbicara,
Feng yang penuh percaya diri dan melangkah maju bersama Mona Liu keluar dari pintu kotak laut biru dan langit biru.